paganisme Romawi agar orang percaya kepada tipuan kalian. Tidak ada itu penyaliban karena Yesaya 53, nggak ada. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa besar apa yang dilakukan Yesus? Kalau itu adalah Yesus, dosa besar apa? Itu dulu kau jawab. Jawab dulu. Jangan di mute dong. Kalian takut Kalau sama saya. yang mati itu adalah Yesus anak Maria, syaratnya satu, dia harus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dua, dia harus dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan di mana Yesus memenuhi dua syarat tersebut. Silakan. Saya jawab ya. Kalau Yesus mati karena kesalahan dia sendiri, dia nggak berguna. Nggak ada kalau berarti Yesus berkorban menggantikan, nggak ada berarti teman-teman, nggak ada. Itu doktrin. Anda turun. Anda turun. Nggak ada. Lihat teman-teman, tidak ada syarat yang dipenuhi oleh Yesus orang suci ini untuk duduk sebagai orang yang disalib secara terkutuk. Yesus bukan pelaku dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat. Tapi Kristen, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat, mereka akan mencari-cari dalil untuk supaya Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini pengikut Yesus kah mereka ini? Atau jangan-jangan mereka adalah pengikut setan? Karena hanya setan yang selalu ingin Yesus mati. Berapa kali Yesus dicobai oleh setan? Berapa kali? Banyak kali. Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bumbungan bait suci, hanya untuk supaya Yesus itu dibunuh. Nah ini Kristen pingin kali, cari-cari dalil, sampai-sampai ke kitabnya orang diambilnya untuk supaya Yesus yang mati. Pingin kali Yesusnya yang mati. Entah kenapa orang-orang ini. Mas Pandi jangan kayak gitu, Mas Pandi, nggak enak. Jangan kayak gitu. Pingin kali supaya yang mati itu Yesus anak Maria. Entah apa misinya. Supaya dosa-dosanya dihapuskan katanya. Hapus dosa kok pakai nyawa orang? Hapus dosa kok Tuhannya yang harus jadi tumbal? Dongots. Naik lagi dia. Belum lagi itu cuma dua ini orang udah diakui itu ya. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Waktu yang satu itu dia bilang Yudas. Kusnadi sama yang terakhir ini dibilang Yesus. Dikasih pertanyaan, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikutuk? Lari ke Yesaya 53. Masya Allah. Barakallah nyembar. Barakallah. Ya, bentar lagi. Oke, lanjut. Ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun ya. Yesus itu punya dosa untuk dikutuk. Kalau ada Kristen atau pendeta sepintar apapun menunjukkan Yesus berdosa sehingga dia dikutuk, pintar dia ngarang. Artinya yang memenuhi syarat untuk dikutuk adalah orang yang berdosa. Ya banyak terangilah siapa itu yang berdosa itu yang dikutuk. Ya yang berdosa itu jelas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas yang makan suap? Yudas. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Tapi orang Kristen ini kembarannya iblis. Kenapa Kristen kembaran iblis? Karena Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus itu disalib. Saya tanya sama saudara Sutejo, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Biar Bang Juma itu berubah. Nah kan? Gak ada yang waras, semuanya gila kalau ditanya. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa iblis dan Kristen ini sama-sama tujuannya. Ayo. Kristen-Kristen ini pasukan iblis yang menginginkan
yang menginginkan Bang Juma. kemudian anak keturunan Adam itu terjerumus ke dalam neraka. Inilah Kristen. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Ada yang bisa berani jawab? Ayo jawab. Untuk menyesatkan Mas Sutejo. Untuk supaya Yesus dibunuh. Itu terus narasinya dari dulu. Enggak, saya Kok tanya dulu. diganti yang lemah lembut supaya kita Coba. terbawa, bisa terinisiatif atau terharu. Begitu Ya itu sudah, malah begitu. saya lembutkan. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Apa? Ya, untuk bisa menyalibkan dia atau menjual dia. Untuk supaya iblisnya Yesus ini bisa mati, betul? Iya, sama dengan Bedanya dengan Kristen apa? loh, ya jauh toh bang. Kok jauh pula. Jauh Sama pula. gue nggak sekolah neng di kok sama belara-belara di Ya sama pula. Yesusnya mau agar kalian itu mengimani. Kalian Tidak mau di agar situ, Bang. mengimani Yesus itu mati disalib. Iblis mau Konteksnya agar untuk Yesus mati sejarah disalib. itu tidak di situ, konteksnya itu tidak mengarah Belum, di Ki. situ. Konteksnya Loh, kok mengenai di situ? Tujuannya itu sudah jelas. Tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Coba Hari dibuka ini Kristen, tuh hari ini maskernya, Kristen maskernya mati-matian dibuka, biar memperjuangkan nggak keselimpet, supaya ngomong. Yesus disalib. Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Jadi iblis dan Kristen adalah satu pasukan yang sama. Jelas itu. Tujuan iblis merasuki Yudas, apakah agar Yesus disalib, agar Yesus tidak disalib? Ayo. Yesus disalib sama Yesus disalib. Tujuan Kristen melakukan penginjilan agar orang di luar Kristen percaya Yesus disalib atau tidak disalib. percaya Yesus disalib sama Apa bedanya sekarang iblis dengan Kristen? jawab Pak Tejo. jauh bang. Apanya yang jauh? Long Kristen cinta salib, iblis cinta salib. Kristen iblis sama-sama suka salib. Salib Ngawur simbol sama iblis. Kok ngawur Ngawur. pula. Sekarang saya tanya sama sampean. Yudas merasuki Yudas agar Yesus tidak disalib atau Yesus disalib? Meow. Sampean tuh sampean itu sudah sadar Yesus itu pingin disalibkan sama setan. Yudas merasuki, iblis merasuki Yudas itu tujuannya untuk supaya Yesus ini salib. Sekarang kamu itu menjadi Kristen agar kamu memberitakan kepada seluruh orang Yesus itu disalib. Ya sampean dengan iblis ya sama-sama. Ya beda bang. Lah kok beda pula? Yang dikatakan beda. Kristenan, memahami Cak Ayu, yang dikatakan beda itu kalau iblisnya mau Yesus disalib, tapi Kristen nggak mau Yesus disalib. Lah wong faktanya sama-sama mau. Kristen mau Yesus disalib, iblis mau Yesus disalib, ya sama-sama. Sami mawon. Tidak sami bang. Kok nggak sami pula? Sampean Pakai mau hati nggak Yesus nurani, disalib? Bang. Ku tanya Pakai dulu, hati sampean mau nggak nuranimu. Yesus disalib? Dengan akal sehatmu. Sampean mau nggak Yesus disalib? Sampean. Mau enggak Sampean mau kira-kira nggak? orang Kristen seluruh Mau dunia? nggak sampean Yesus itu disalib atau nggak disalib? Mau bang. Eh, Maksudnya itu Mau orang-orang nggak sampean? apa yang mau?
Mau nggak sampean Yesus itu disalib? Ya kalau secara pribadi ya kalau saya hidup di zaman dulu karena saya mempunyai kedagingan seperti ini ya paling saya memberontak. Tapi karena ada yang menyuruh jangan, itu semua kehendak Bapa, ya kita harus rela, ikhlas. Dasar jangkrik. Mana ada? Mana kehendak Bapak agar orang benar dibunuh? Mana kehendaknya? Mana? Loh, itu Mana? kehendaknya itu sudah suratan, Bang. Takdir. Dasar matamu suwe. Mana ada? Masa yang Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak mau Yesus disalib, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Kita itu tuh pakai rasional, akal sehat. Alah, udah Kalau kamu turun, orang Kristen cuci itu toilet sana. mengarah. Cuci toilet sana, cuci toilet. Jadi Kristen, teman-teman, dengan iblis itu jelas kan? Anda bisa menilai sendiri kan? Mereka berpura-pura kalau ditanya, kenapa sih kalian itu mau Yesus itu disalib? Oh, kami nggak mau kok Yesus disalib. Nah, lihatlah kemunafikannya. Lihat kemunafikan. Sedangkan kemenangan mereka itu pada saat Yesus disalib. Tapi di depan kita kalau disandingkan dengan iblis, enggak kok, kami nggak mau kok. Kami berbeda dengan iblis. Iblisnya mau Yesus disalib, sedangkan kami ya salib. Kami mau Yesus disalib. Bah. Dasar kucluk, penipu, makan kutu. Makanya kurangi makan kutu biar otakmu berfungsi. Wong kamu sendiri yang bilang kok Yesus yang disalib, nggak boleh yang lain, nggak mungkin Yudas, Yesus. Loh, itu misi iblis, cak kangkung. Iblis mau Yesus disalib, ya ente mati-matian Yesus yang harus disalib. Ya ente sama iblis apa bedanya? Kurangi makan kutu biar kalian itu bisa sehat. Begitu. Bang Yohanes bilang apa, Bang Zuma? Apanya tuh? Jikalau Elohim adalah bapamu, kok aku ikut juga Mas Tejo. Kamu akan mengasihi aku, katanya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, aku datang dari kehendakku sendiri. Nah, di 43-nya Yohanes 8:43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jika kamu mengasihi aku, berarti kamu nggak mau membunuh aku. Jika ada yang memberikan aku dibunuh, kamu marah. Ini malah enggak, malah kamu berkongkok-kongkok. Iblis mengatakan aku yang disalib, kamu mengatakan Amir. Lah, katanya Yesus ini orang yang dikasihi, kok dia yang mati dikutuk? Otak, kurangi makan kutu biar otak berfungsi. Watane Tejo suwe. Oke, lanjut Bang Handi. Kasih naik beliau biar Bang Handi yang kasih semer giginya. Silakan Bang Tejo. Kalau mau naik lagi Bang Tejo. Ini ada Bang Andi nih. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol Bang Tejo. Silakan Bang Tejo. Mas mangan kali kuro ya Mas Tejo ya. Mana tadi Bang Tejo? Mas Tejo. Dinda, saya makan dulu Dinda ya. Dinda. Siap. Makan Kak Nuna. Iya. Mana Mas Tejo, silakan Mas Tejo. Nggak usah takut Mas Tejo. Matanya suwe. Lucu kali tadi Mas Tejo ini. Ayo Mas Tejo, ayo. Ini ada Bang Andi nih. Ah, naik lagi nih. Bang Andi, monitor Bang Andi. Yang penting jangan kereng-kereng lah, sing halus-halus lah, enak. Oke Mas. Aku pun ikut Mas. Aku dia Yang penting jangan kasar-kasar. Jen doro.
Karena bagaimanapun tuh kita sama-sama masih belajar, masih menerka, masih mencari. Nggak usah ngotot-ngotot. Bertanya, kalau nggak kalau suka kau ya bilang- nggak suka. Mas Tejo, kalau kau bilang matamu suwe, orang ono. Itu kan semacam penghinaan, tau. Oh, Tapi maaf Mas Tejo, maaf. Ya udah. Iya, semacam penghinaan. Karena begini loh logikanya itu. Narasi-narasi itu ndak mungkin orang-orang Kristen itu semuanya itu ikut apa yang diajarkan Bang Zuma itu mengarah dalam penyesatan, itu ndak mungkin. Pasti. Oh ini kalau cuma 1-2 orang loh, ini jutaan miliaran orang. Ya pasti dia itu menganggap itu sudah pas. Keimanan Kristen sudah pas. Tidak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Kecuali kalau cuma 1-2 orang, nah mungkin disalahkan seperti itu boleh lah. Ini sudah ribuan loh, jutaan loh. Kok masih mau diubah-ubah lagi iman kekristenan? Itu kan semua punya hak kriwil. Tapi tidak sesuai Mas bebas. Tejo. Makanya tadi di dalam Yohanes 8 nomor 42 kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Gak mungkin kau biarkan aku ini mati, terbunuh, tersalib. Gak mungkin, kata Yesus. Nah, sejarahnya memang begitu loh. Apa kamu mau bisa merubah apa yang sudah terjadi, diputar kembali kasusnya? Di dalam Yohanes 8:44, kalau kamu ingin membunuh Yesus, Mas Tejo, iblis yang menjadi bapakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Tejo ingin Yesus terbunuh? Bang Andi, masuk Bang Andi. Jo, takkan dah nih kok ngeyel, Jo. Lah sejarahnya memang begitu, apa masa kamu mau bisa rubah? Dan itu sudah diyakini. Apa kamu bisa merubah suatu keyakinan orang? Wong itu suatu panggilan dari Tuhan juga. Angel tuturan yo. Beh, kok ditegur malah melayu kon. Lambemu iki lho. Bebes jangkrik. Jangkrik. Ya omong-omongan penak-penak kok ya malah ngejak gelut iki piye. Sing opo ya salahnya Yesus disalib? Opo salahnya? Ya dia gak duwe salah, dia itu orang suci, jalur suci. Ya, tapi kenapa disalib kalau nggak salah? Konsepnya itu kan sudah jelas untuk menebus dosa manusia. Siapa yang menghendaki itu? Siapa yang menghendaki itu? Yang menghendaki itu ya dia sendiri atau Tuhan sendiri. Karena di situ di mana ada Tuhan sendiri ngomong aku dikutuk? Berabad-abad tahun tuh manusia itu diikat oleh dosa keturunan, itu namanya dosa keturunan Adam dan Hawa. Mulanya itu dia bisa sampean nang ndi sih, Jo? Jo, sampean nang ndi? Iki anak ning omah iki. Yang omahe nang ndi? Lah, omahku ning Bolagon iki nyapa? Arep rene ta? Ya ayo lang bewedang. Harga beras di sana per liter berapa ya, Jo? Manu lek acarane saiki 15.000 ning kene. Mindak 15.000 yo. Ini gue ya. Ini gue sempat Jauh juga. rame wong nandur nilam. Pertahanan pangan ning kene iki wong-wong mulai goyang. Sajane kan nilam kan banyak manfaatnya nilam gue cuma diambil minyaknya terus Saya takoni saya. ayo opo. Piro harganya berasnya per kilo? 15.000 saiki ecerane. Ecerane. Kilo iya, sak kilo iki 15.000. Lah ning kono piro ning kono? Ya di kampung gue murah 10.000. Loh, di mana itu, Bro? Di Burundi. Burundi. Nggih. Itu di bagian mana? Burundi orang ngerti. Iya toh. Lah aku mau ke sana mau ngambil jual di sini untung besar itu. Burundi itu puluhan ribu kilometer dari Indonesia. Wah, yang ngawur kamu itu gimana itu? Ngomongmu itu serius kok ini malah mengelokkan seperti itu loh. Ini saya mau bawa double ban ke sana malah. Ban depan itu ukuran anginnya ideal ban depan berapa, Jo?
Leban utuh sing pribadi gue cuma 40 boleh. Lah sing utuh muatan ya sampai swidak 70. Swidak 70. Iya. Lah neng kono musim apa saiki ning kono sing Musim panen. weh sayangnya kok jauh dari Indonesia. Nyambung ya kalau gini ya. Hah? Nyambung ya. Ya inilah, ini keunikan sesama manusia. Kalau kita itu berkomunikasi sesama manusia yang pakai akal sehat, pasti akan nyambung. Dah, tetapi kalau yang satu ndak pakai akal sehat, yang satu cuma ngarang-ngarang, ya ndak nyambung. Kalau duit 100.000 Jo, belanja 35.000, balik berapa? Nah, ya masih 25.000 toh. Berapa? Uang 100.000. Ulang. Belanja 35. Oh, berarti 35.000. berarti masih 65, masih Pinter. Cocok. Cocok. Pinter loh Jo. Iya, cuma lah konsep-konsep ketuhanan kuwi mau wis dirumus, wis gak kena diganggu gugat, wis menggone nganu wis final. Wis final kekristenan keimanan. Kalau sen kiri itu belok kiri apa belok kanan? Hah? Sen kiri belok kiri apa belok kanan? Jen kiri piye toh? Ya kalau lagi bawa mobil sen kiri mau belok kiri apa mau belok kanan? Oh ya, kalau mau sen kiri ya tetap belok kiri, sen kanan tetap belok kanan. Tapi sampean salah selama ini. Anda sen kiri belok kanan loh Jo. Yo ora. Tuhan ku sing Bang Andi ini kan nyambung Bang Andi. Coba ke agama aku satu kali ya Bang Andi, baru Bang Andi. Ya lanjut dulu. Aku baru nyampe nih. Ya, Bang Tejo, satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra, berapa Tuhan Mas Tejo? konsepnya ndak begitu, Oh, Bang. jawab aja. Satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Anak, berapa Tuhan Mas Tejo? Aduh, saya jawab malah saya nanti kena salah. Itu semua aku jawab itu. Ya jawab aja Mas Tejo. Nggak bisa, kita harus jujur tentang iman kita. Kita harus jujur. Kalau bilang satu ya harus satu. Nanti Oh, berarti satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra, satu Tuhan. begini loh, bukan satu Tuhan. Mulai ngaco. Masuk lagi Bang Andi, kasih nyambung lagi Bang Andi. Lah pertanyaanmu pertanyaan manusia, Dek, sedangkan itu tulisan-tulisan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa mujizat, bahasa karunia. Kristenan itu bahasa karunia, nggak bisa Jo, Yesus lahir tanggal berapa Jo? Oh, kalau diperingati tetap hari tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran. Yang ngajarin kamu 25 Desember siapa? Itu sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja sebelum kita ada, sebelum kita lahir, bahkan Indonesia belum merdeka atau Indonesia belum ada, masih hutan. Itu sudah ada itu di situ di Apa abad. gereja tahu dari mana? Loh, ya dari sejarah toh. Wong sejarahnya itu loh dari Israel sana. Mulai abad pertama itu sudah ada sejarah, itu sudah ditulis, disimpan, Tapi dilestarikan. di Bible Jo nggak ada tulisannya Jo. Di mana? Di Bible nggak ada tulisannya 25 Desember. Ngarang Mas Tejo ini ngarang. Loh, kok ngarang iki lho kowe. Wong aku sing dadi Kristen kok kamu yang bilang ngarang. Coba masuk Kristen dulu supaya kamu tahu. Harus masuk Kristen dulu di. Iya. Dibilangin begitu, yang tahu itu tetap orang-orang Kristen, Bro. Kalau ndak pernah masuk, nah pasti dia ndak tahu seperti Lagi Bang Andi. Merica Bang Andi. merica. Jo, Nih, yang mati di tiang salib itu, yang mati on cam, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? manusia ya Tuhan gue. Hah? Ya. On cam. Biar kelihatan semua sama dengan Bang Juma tadi loh. Wah, supaya enak bersahabat. Aku di sini nggak boleh, kalau di Burundi itu persyaratan nggak boleh on cam kalau di Burundi. Gara-gara Enggak, aku lagi di Burundi nggak bisa. Peraturan pemerintah di sini. kayak itu pengaturan manusia kok.
peraturan manusia itu bisa dirubah. Yo, yang mati disalib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu kan sudah jelas namanya Yesus Kristus. Sebagai apa? Ya sebagai sesembahan orang Kristen toh. Oh, berarti sesembahmu pernah mati. Ya pernah toh, tapi kan sampai sekarang hidup kembali disampaikan. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Pasukan Romawi. Itu pasukan Romawi membunuh tujuannya apa? Loh, karena dia mengaku sebagai Allah kok. Ya ndak terima toh orang-orang pada waktu itu, orang-orang ahli-ahli agama. Menurut kamu tentara Romawi itu jahat atau baik? Itu tentara Romawi jahat atau baik? Itu terus ada yang mengatakan, "Oh, saya ini nabi dari Allah." Apa yang ndak kira-kira itu? Iya, wes. Tentara Romawi itu menurut kamu jahat atau baik orangnya? Loh, karena dia itu ndak tahu akhirnya jadi jahat. Jahat. Jadi dia penjahat ya? Tapi yang nggak tahu loh bagaimana. Tapi karena kasih Tuhan itu sangat besar, dia mengampuni. Ampunilah dia karena dia apa yang lakukan dia nggak tahu. Tapi kalau tahu seperti murid-muridnya ya nggak mau toh disalibkan. Tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Tentara Romawi itu kalau sekarang itu di pemerintahan yang pegang, dia itu pemerintah zaman dulu. Ini loh, kurung orang sih. Yo, pasukan. Yo, tentara Romawi yang bunuh Tuhanmu. Pertanyaannya Jo, tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Dulunya jadi penjahat, terus setelah itu tahu kalau dia itu Tuhan, bertobat semua sampai satu negara itu jadi Kristen di Roma sana. Dulunya itu orang itu tidak percaya kepada Yesus itu, ternyata karena dia sudah menyalibkan Yesus, bertobatlah sampai negara Kristen di Roma sana itu terbentuk itu. Tidak ada yang merasuki Yudas itu siapa Jo? Ya iblis toh, kamu lo sudah tahu kalau tujuannya apa? Iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Mencari keuntungan pribadi supaya dia iblis ini merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk mencari uang, dijual kepada para raja apa Yahudi. Tujuan akhirnya apa? Ingin apa? Loh, dia lo dikasih uang itu sama tujuannya kan ingin membunuh Yesus. Enggak ingin membunuh, dia sampai menyesal dia kalau tahu begitu sampai terjadi penyaliban, dia menyesal, dia tidak akan menjual. Dia kira itu cuma di penjara. Jo, kalau boleh beranalogi Jo, mundur dikit ya Jo. Seandainya kamu ada di situ Jo, kamu melindungi Yesus atau kamu kabur? Kalau imannya tidak kuat ya melindungi, tapi kalau Tuhan yang perintahkan jangan, ya apa boleh buat, namanya perintah itu satu komando ya harus siap. Sebenarnya kan banyak tuh orang murid-muridnya itu mau membela memberontak, tapi dia melakukan biarlah. Di mana nih, gua gak moderator, nggak bisa naikin orang ya. Terjadi karena kehendak. Bang Juma kemana? Ya sudah. Nah ini kenapa kok Bang Zumanya ini tidur ini? Capek Bang? Lagi ada tamu bentar. Di sana ada kurban hewan, bukan kurban manusia. Nah ini masalah kurban lagi. Mengapa kok yang dikurbankan kok Ismail? Wong situ sudah jelas-jelas Ishak yang menjadi anak tunggal. Kita heran ini teman-teman ini. Kok enggak disebut sama sekali Ishak? Kok cuma anak pertamanya Abraham siapa? Ismail, cuma kan jadi anak tunggal. Ntar dulu. Anak pertamanya Abraham siapa? Ismail. Oke. Siapa anak tunggal? Ishak. Jadi anak tunggal Ishak. Saya ulang kembali Jo. Dengerin ya. Waktu Ishak belum lahir, Ismail sudah lahir. Anak tunggal Abraham siapa? Anak sulung, anak barep gue, anak tertua. Apa Bang? Saya ulang ya, dengerin nih. Waktu
Ismail belum punya adik namanya Ishak, Nah, siapa anak tunggal Abraham? ya waktu dulu ya Ismail. Ismail. Baik. Pakai logika loh, tapi Iya. selanjutnya Oke, harus lanjut ya. Dengerin. Waktu Ismail sudah punya adik, Aku cek debat terus. dengerin dulu. Waktu Ismail udah punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal? Tapi itu belum ada gelar anak tunggal waktu. Dengerin dulu atuh ah. Makanya nih simak baik-baik Jo. Harga beras paham, ukuran ban depan paham, beli rokok tahu kembalian. Nah ini dengerin. Waktu Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal? Jawab Jo. Belum. Bagaimana kalau sudah ada Ishak sudah ada atau belum? Saya ulang kembali Jo. Mundur lagi ya 3 langkah ya. Waktu Abraham punya anak Ismail, belum ada Ishak. Siapa anak tunggal Jo? Ismail. Ismail. Baik. Setelah Ismail punya anak namanya Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal Jo? Maksudnya aku tak Loh, diusir itu sudah Ismail. bisa. Saya ulang kembali. Waktu Ismail udah punya adik namanya Ishak, apakah Abraham punya anak tunggal? Apa yang kayak aku sak juta mau piro tak silih sih. Jangan gila kau Jo. Lah, Kena di ya ora gila loh. cicil tak cicil lo. Ya gila sampean. Kagak nyambung. Jadi anak tunggal itu Ismail. Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Coba dibuka di kitab di Perjanjian Lama itu yang dipersembahkan itu namanya Ishak, bukan Ismail. Nggak, ini masalah anak tunggal dulu Jo. Nanti itu yang kedua. Jadi kamu udah paham ya. Jadi Ishak itu nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Setuju? Ya. Ya, pinter. Artinya data yang Anda pegang itu Ishak anak tunggal Abraham itu salah besar. Itu penyelewengan data. Betul? Pak Bang, datanya itu ada di kejadian. Mengono cicil no. Coba tulis baca itu Iya, di- makanya itu salah. Itu dipelintir supaya kamu bego. Loh, yang duluan loh itu sudah dipakai oleh para Iya, buktinya sekarang kamu Taurat. ini loh. Kitab Buktinya Taurat Jo, dulu masih orang bisa dibego-begoin Jo. Sekarang ini Pak, sekarang kamu lihat udah lancar bahasa Indonesiamu Jo. orang Tadi kamu Yahudi udah akui loh. Jadi pakai kitab Ishak Taurat, itu, Bang. Jo, Ishak itu punya kakak nggak? Siapa nama kakaknya Ishak? Ismail. Ismail. Waktu Ishak punya kakak, apakah masih ada anak tunggal? Ya namanya bukan jadi anak tunggal karena tapi ya inilah. Namanya karena tapi apa saya? Aduh. Itulah. Lah karena kan pada waktu masih dua memang jadi dua kakak adik tapi Oke. Jadi setelah menurut Anda siapa anak tunggal Abraham? kalau yang habis ditinggal Ismail pergi Ishak. Nah, itulah kejadian. Oke, saya kasih contoh Jo. Bagaimana itu Jo. mempersembahkan? Jo, kamu berapa bersaudara Jo? Saya bersaudara ada 8. 8. Oke, anggaplah masih hidup semua ya Jo ya, 8 nih. Nah, Kamu pergi keluar kota atau pergi merantau. Anak bapak kamu berapa totalnya jumlahnya? ya kurang 7. Jadi kamu kalau pergi merantau bukan lagi anak bapakmu. Ya tetap masih anak dong. Iya, tetap masih anak. Baik. Waktu Ismail pergi itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi?
masih anaknya, cuman belum dipersembahkan kepadaku. Itu kan, kamu ini kok otakmu nggak main, Jo. Kejadiannya itu loh, kejadian waktu mempersembahkan untuk korban bakar itu setelah Ismail pergi. Oke, sekarang lanjut ya. Dan Saya ulang kembali nih, waktu Ismail, dengerin. Analoginya gampang loh itu. Kamu punya saudara 8 sama kamu pergi merantau. Anak bapakmu sisa berapa? 7. Berarti kamu bukan lagi anak bapakmu waktu kamu merantau. Tetap masih namanya anak, tetap anak. Nah, berarti kamu punya saudara 8. Nah, Jadi jadi pergi merantau jauh. Jumlah anak bapak kamu berapa? 8. 8. Abraham punya anak berapa? 2. Ismail pergi, anak Abraham berapa? Kurang 1 Ishak. Berarti kalau Ismail pergi bukan lagi anak. Ismail pergi tetap anak, cuman kejadian belum dipersembahkan. Ya. Saya nggak ngomongin persembahan dulu, ini ngomongin jumlah dulu. Saya ulang ya. Saya ulang nih, anak Abraham ada berapa? 2, 1 Ismail, 1 Ishak. Oke, waktu Nabi Ismail pergi, berapa anaknya Abraham? 1, tetap 2, tapi itu yang Jancok. neng Aduh, omah aduh, iki goblok kowe iki. Saya merantau kok. Wong sitoke lo merantau, berarti neng omah kan anak siji. Saya ulang kembali. Kamu saudara 8. Nah, Merantau 2 orang. nah. Oke. Anak bapakmu kamu berapa? Ya anaknya tetap 8 toh. Tetap 8. Pinter. Anak Abraham ada berapa? 2. Oke. Nabi Ismail pergi, anaknya Abraham berapa? Ya tetap 2. Tetap 2. Kau bilang tadi 1, kujluk. Iya, tapi kan yang di rumah kan Aduh. di rumah. Di rumahnya tinggal 1. Yang 1 kan Kamu kan pernah bawa truk ya, Jo? Nah, Oke. Kamu muat kambing 20 di atas truk. Oke. Lompat 5 kambing di atas truk sisa berapa? 15. Goblok kamu, tetap 20 lah. Nggak lompat kok. Ya lompat di situ aja, nggak lompat turun dari truk. Oh, nggak pergi. Janco, Cok. Ya jancuk. Lo kowe iki kok ya aneh meno jenenge pergi ki kok di situ tok itu loh. Ya pergi ya jauh toh. Yang ngomong pergi jauh siapa? Ya itu kan diusir kan berarti kan pergi. Enggak orang cuma lompat-lompat di atas mobil. Yang lain tidur. Ismail pada waktu itu ndak pergi kemana-mana dan cuma di situ toh. Ya ndak bisa toh. Kamu pergi merantau itu di rumah apa pergi jauh? Pergi jauh toh di sini. Pergi jauh. Sekarang kamu masih anak bapakmu. Iya. Berarti nggak kurang anak bapakmu, tetap segitu. Iya teman saya jauh luar pulau. Tapi tetap kamu anaknya bapakmu toh. Oke, Ismail pergi jauh. Itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya Abraham. Nah, pinter. Kenapa kok yang dipersembahkan di itu kok Ismail sedangkan dia sudah pergi jauh, yang ada di rumah Ishak? Itu loh saya bingung. Ya bingung aja. Intinya apapun yang alat uji keimanan Abraham, intinya itu Ishak sama Ismail itu nggak disembelih, tapi digantikan hewan. Betul? Iya, itu betul apa betul? Iya betul. Cuma kalau di kitabku yang dipersembahkan Ishak. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau debat di situ. Menurut kamu yang disembelih itu Ishak atau hewan? Hewan. Cuman yang diajak itu Ishak. Yang diajak Ishak. Hewan ya. Oke. Menurut kamu bagusan mana? Atau masuk akal mana? Atau lebih manusia mana? Yang dikorbankan hewan atau manusia? Ya hewan loh. Nah, terus yang korban di tiang salib siapa? Hewan. Loh, kalau itu beda jalur. Cocok.
Kalau dulu itu ya dipersembahkan hewan tidak mampu untuk menebus kesalahan. Lah sekarang Tuhan sendiri dengan tubuh Kristus itu sampai mampu menyelamatkan dunia itu sampai sekarang. Kalau dulu itu persembahan dari Abraham itu hewan sudah bisa mampu untuk menyelamatkan umat manusia, ya tidak mungkin ada penyalipan. Begitu loh. Jadi Saya jalur ulang kembali Jo, pakai akalmu ya Jo. Saya masih menghormati kamu kan manusia, tentu masih bisa menghitung lah ya, baik dan buruk gitu ya. Tadi udah Anda menjawab hewan yang disembeli kan gitu ya. Tapi kenapa Yesus itu diberi gelar anak domba? Terus kemudian kenapa bukan domba yang disalib? Kenapa manusia Jo? Ya itu tadi loh. Kalau kita membuat suatu rancangan kita sendiri ya tidak mungkin kita begitulah. Itu kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri yang disalib itu. Yesus anak Maria menurut kamu itu orang mulia atau orang berdosa Jo? Orang mulia. Orang mulia. Pernah Baik. menanggung dosa kita. Jawabnya jangan panjang-panjang Jo. Kalau Yesus itu orang mulia, boleh nggak membunuh orang mulia Jo? Ya tidak boleh toh. Nggak boleh. Terus yang mati di tiang salib orang mulia atau orang berdosa? Orang mulia bang. Katanya tadi nggak boleh bunuh orang mulia, cocok. Lah kamu itu ngawurnya ngubah-ngubah sejarah loh, kenyataannya seperti itu. Ya, Saya ulang lagi ya Jo. ya sama yang lain coba kalau Jo. sejarahnya nggak begitu. Dengerin. Boleh nggak membunuh orang yang mulia yang tidak berdosa? Ya kalau di pengadilan secara dunia ya nggak boleh. Emang nih kejadian salib itu di dunia apa di mana? Loh, itu kan untuk visi misi surga. Dari mana lagi visi misi? Loh, Kayak ini begitu, Jo, anakku yang kau udah kepadamu lah aku berkenan itu kan terlalu visi. jauh kau Jo. Loh, beda tuh visi misi dunia dengan visi misi surga. Yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Yang mati di kayu salib itu kan menandakan kan. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu makanya Jo, baru kau jawab. Saya ini alon-alon asal kelakon loh. Dengerin. Yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Orang mulia. Boleh nggak membunuh orang mulia sesuai perintah Tuhan? Loh, kalau dia tidak tahu, Boleh apa tidak? ya sebenarnya tidak boleh dong. Tidak boleh. Loh, Menurut orang-orang kamu, ya udah diam. Menurut kamu, kehendak siapakah pembunuhan di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? ya kehendak Tuhan lah itu. Di mana datanya kehendak Tuhan membunuh orang mulia? Kan contohnya kan sudah ada tadi di Abraham. Jo, kalau ngomong kayak gini lama-lama tak kemplang dasmu yo. Nah, kowe goblok era mau kowe yo anu wong tanah iki. Ya. Kamu kok nggak pakai akal Jo. Apa kan tadi kok ngeyel sampean piye? Lah faktane ngono lho. Faktane opo? Faktane Yesus orang mulia, ora disalib. Krungu ora? Ngawur kowe gak disalib. Sampean yang ngawur. Orang Yahudi sana coba tanya. Dia itu benar-benar disalib kok. Masa kamu yang Angel tuturane Jo. yang ikut sejarah itu percaya orang Kristen, kamu orang Islam kok malah kamu yang Jo, tak tanya sampean ndasmu itu isinya apa ndasmu? Wes Wis ndak. karep mulai ngomong. Sekarang Jo. Ya mending ngomongnya yang santai aja Jo. Karwan ngomong nih bisnis saya karo gue ngomong nih beras saya ora nyambung. Lah ngomong nih Tuhan. Kamu kerjanya hari-hari apa sih Jo? Kerja hari-hari apa Jo? Aku ternak, bertani. Ternak apa?
ternakku bebek, babi. Bebek. Terus bebek karo babi. Terus kalau di kebun tanaman alpukat, lemong. Kalau bebek itu kalau dijual eceran berapa Jo? Terus kalau di jalan saya muat-muat Nyambung ini. muat-muat sampai ke luar pulau. Kamu Jawa Timur apa Jawa Tengah Jo? Loh, aku asli Banyuwangi Mas, ning Jember aku. Oh nang Jember, kampungnya Anang Hermansyah toh. Oh iya, Kampung Hermansyah. Aku nang Wonogiri. Oh, pantesan sama NATO ora nyambung-nyambung jak ngomong Tuhan. Iya, lu sih nggak nyambung gini loh Jo. Jadi telur bebek itu kamu jual di Surabaya apa di mana? Loh, tak jual di Manado, aku saiki wis pindah di Manado iki. Oh sampai Manado sekarang. Iya. Tapi ngana nggak bisa bahasa Manado ngana. Siapa bilang orang di sini 10-an tahun? Selama ngana nggak bisa bahasa Manado, nah bikin toki ngana pepala dong. Kalau di Manado itu sudah umum, biar Jawa, biar apa. Ngana ngerti kita orang metoki pepala ngana, ngerti ngana? Pemai lepangana. Pemai ngana. Bahasa kotor itu janganlah bahasa kotor. Masa kong begitu? Sama-sama manusia kong bikin. Manado mana ngana? Orang Manado dang Malalayang. Oh iya sama, kita juga di Malalayang. Di mana itu? Coba aku dapat orang, Ya aja baku dapat. Bagus dapat. Tunggu kita telepon. Kita telepon anak suruh jemput pangana ya. Oke. Apa letako? Tejo. Jangan kemana-mana ngana. Mas Tejo. Ya. Kita telepon pasukan kita dong. Mau tanya Mas Tejo. Silakan Iya, Pak Wahyu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia ngorbanin dirinya di tiang salib? Kenapa nggak langsung ampunin aja? Ya orang waya itu bang, semua kan butuh proses. Her, lu di mana Her? Ya, tunjuk. Itu ada Tejo di Malalayang jemput Jo makan ikan. Ada Tejo di Malalayang jemput Jo, dia orang tuh mau makan ikan bakar. Data ini. Di mana ngana? Dia murah. Oh. Ayo Jo ketemu Pak kita. Di mana? Malalayang. Jauh. Oh jauh ngana. Loh, 3 jam. Waduh. Ya udah deh. Nanti ulang Jo. Yo, ini ada Tritunggal ini Sutejo di Malalayang ini. Ini bagianmu Dek. Ini udah kasih Jo. Ya sudah Jo ya. Kirain dekat Yo, mana yo. yang kasih. Yo. Oke. Nah, jauh si Herdi dia. 3 jam Lanjut Pak Wahyu. Iya. Ini pakai logika ya Bang ya. Kan dia Tuhan, cukup mengampuni aja, nggak perlu ngorbanin diri, nggak perlu nebus dosa. Kalaupun nebus dosa kepada siapa? Kan begitu ya Bang. Logikanya. Ngomong Jo. Kalau aku ngomong pasti nggak diterima karena nggak masuk akal itu. Seakan-akan itu nggak masuk akal. Itu kalau untuk mempelajari itu perlu kesadaran. Woi. Ya, aku kasih moderator baju Pak. Aku nggak bisa naikin orang. Kalau menurut Mas Tejo nih kan,
Belum. Oh belum ya. Pantasan Tejo tetap aja gila di sini. Iya makanya. Bagaimana Bang Zuma? Udah lama. Kasar-kasar. Udah 6 tahun dia gila. Bahasa halus no. Orang gini kapan warasnya toh? Coba pakai bahasa yang diajarkan seperti Sunan Kalijogo, Syahidi Jenara itu masuk. Masuk. Coba kalau Langsung ajaran. saya halus masuk enggak? Halus pun kalau orang kayak Tejo ini enggak masuk juga. Percumanya. Nah, itu. Tejo. Ah. Tejo. Hari ini sudah makan dedak belum, Dok? Aku bakar. Assalamualaikum. Udah makan jembut jagung enggak, Dok? Wes, kalah aku lah Bang Zuma. Tak mampu aku lek ngomongnya kasar-kasar tak mundur aku. Lu Wes, Ben. ini halus, Kalah. Dok. Hari ini udah makan dedak enggak? Wong halus kayak gini mau kayak mana lagi halusnya? Tuh, kok lari, Dok? Udah halus pun halus sekalipun. Tejo, endasmu piye? Kabur Tejo. Tadi saya telepon Syer disuruh jemput dia. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Wahyu juga Tejo Islam. kabur. Islam Bang. Alhamdulillah. Jaringanku sini kalau hujan lelet. Luar biasa kemarin ya Bang Ustadz Yahya Walauni, Masya Allah. Iya betul. Masya Tadi Allah. saya buka komal Gurunda Suma itu di framing di bawah tentang Yahya Walauni. Lah Yahya Walauni sudah dapat 72 bidadari katanya. Saya bilang mungkin di mata Anda Alhamdulillah. kematian Yahya Walauni dalam sudut pandang kalian mungkin buruk, tapi bagi saya berdoa semoga Allah mematikan saya dalam keadaan seperti Yahya Walauni. Itu yang saya impikan Bang Zuma. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Benar. Jadi orang mungkin menyangka bahwa itu kematian yang tiada, tapi bagi kita Islam itu yang paling kita harapkan, impikan. Iya. Sekarang mereka Dia maunya itu, memframing. matinya seperti disalib baru terhormat. Nah itu. Iya jangan lah. Mati disalib Bang dia baru bagus katanya. Lanjut Sekarang Pak. begini, saudara-saudara mau ndak mati dapat bidadari di tempat kehidupan yang kekal, Mau dong. dibandingkan mati bertemu dengan sosok yang dimana asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Mau ketemu bidadari atau mau ketemu yang kayak gitu? Kayak gitu. Pilih mana? Hari paman. Hah? Mau ketemu bidadari atau mau ketemu yang kayak tadi? Ketemu Asap bidadari membumbung lah dari Bang hidungnya, Bidadari lah. api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Mau ketemu bidadari atau mau ketemu yang kayak gini? Bidadari lah Gurunda. Bidadari. Bidadari. Maka timbullah peperangan di surga
Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mau ketemu bidadari atau mau ketemu perang naga? Ya, bidadari dong. Asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ya, ketemu bidadari atau yang kayak gini? Bidadari dong. Ya, bidadari dong. Siapa yang mau ketemu dengan makhluk ngeri kayak gitu? Api keluar dari mulutnya, hidungnya keluar asap membumbung. Piye toh? Mas. Ini si Tejo ini, udah gila permanen si Tejo. Lebih Tejo. dia Namanya lebih suka aja lucu, bertemu dengan Mas Umar. makhluk. Namanya aja lucu. Saya teringat lagunya Namrud Titus. Memang kurang ajar tangannya si Tejo itu. Itulah maksudku, mending ketemu bidadari daripada ketemu makhluk kayak itu. Matanya seperti bara api, di hidungnya keluar asap, mulutnya keluar api yang menjilat-jilat. Ketemulah kau di sana. Gak mau aku. Mending saya ketemu bidadari dalam kehidupan yang kekal. Bodoh. Kalau ada yang mau ketemu dengan makhluk api raksasa, ya silakan. Ikuti Edis. Gak ada lagi otennya di bawah ya, udah pada pensiun. Tiarap semua Gurunda. Tiarap ya, tiarap dan tengkurap. Ini 1300, gak ada saudara Kristen yang berani naik. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan bertanya tentang bidadari, bertanya tentang bidadara, silakan ya. Jadi berbicara tentang 72 bidadari itu dalam Islam justru membuka lebar-lebar bagaimana kami menyampaikan kepada manusia, kepada oten-oten bahwasanya sungguh nikmat surga yang diberikan kepada kaum muslimin. Nah, justru dengan adanya bidadari atau khalidina fiha sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Imran, di situ kan khalidina fiha, pasangan-pasangan yang suci. Justru Allah akan membuktikan bahwasanya Dia adalah Sang Maha Adil. Karena apa? Orang-orang mukmin yang mati dalam keadaan belum menikah, begitu pula dengan laki-laki dan perempuan, maka disitulah di yaumil akhir membuktikan Allah Maha Adil sehingga mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Sebagaimana dalam Al-Quran, khalidina fiha mutahharatu wa ridwanu minallah. Allah akan memberikan pasangan-pasangan yang suci karena Allah ridha kepada mereka. Itulah kehidupan surga yang akan diberikan kepada kaum muslimin insyaallah kelak. Nah, oten yang bahaya karena oten itu dibangkitkan dengan roh. Nah, tidak logis karena apa? Dengan roh ini bagaimana dia menikmati kenikmatan surga roh ini ketika kita dibangkitkan dalam keadaan seperti roh, seperti Kaspar. Kan dalam Bible itu tidak ada daging dan darah dalam surga. Nah, ini yang perlu kita kaji sama-sama teman-teman ya. Kita buktikan agama mana yang paling rasional, yang masuk ke dalam akal pikiran dan bisa diterima oleh akal. Gitu kan Bang Suma ya? Benar sekali. Betul. Makanya hidayah itu mahal. Kudu wajib berakal. Silakan teman-teman yang mau belajar lagi. Halo Roma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, aku mau tanya kan, di sini Islam, jadi kan? Siap. Tunggu ada orang di sekolah nih. Di sini. Puasa kaza itu kan misalnya kalau wanita yang itu yang tinggal
Halo. Putus-putus, Mbak. Putus-putus jaringan. Iya, iya, iya. Iya, kamu dia tuh dulu. Mau nanya apa? Jam tidur? Belum. Kalau jam segini jam tidurnya Pak Bom Bom. Iya, halo. Ini iya gini kan di sini kan ada sekelompok yang mengatakan puasa kaza itu tidak boleh dikaza tuh karena kan ada wanita yang tinggal puasa waktu bulan Ramadan tuh waktu mengalami menstruasi kan. Di sini ada sekelompok yang mengatakan tidak boleh dikaza itu. Gimana tuh teman-teman kalau menurut dalam Islam? Akhi mengerti, Akhi Felix. Iya. Apa itu Iya. pertanyaannya? Yang Puasa pertanyaannya kasar. Apa itu? Apa itu Iya. kota kasat? puasa. Mengkoda puasa, mengkoda puasanya yang tertinggal. Iya, puasanya tinggal di bulan Ramadan. Kan ada wanita Karena kan. Iya, di sini kan ada situ. Di sini kan ada sekelompok itu orang Islam tapi tidak mengazakan puasanya kalau sudah bulan Ramadan gitu. Gimana tuh Bang Zoma? Ya, coba kita tanya ke Dinda Felix, silakan Dinda Felix. Iya. Begini Mbak Ani, ya. Itu aliran mana itu yang yang menolak itu mengkoda puasa? Aliran mana itu? Jangan sampai bukan Islam. Karena mengkoda puasa yang ketinggalan ketika bulan suci Wajib. Ramadan itu termasuk perempuan itu justru wajib. Dia wajib bukan sunnah. Wajib itu harus diganti. Nah, yang saya tanyakan kepada Ani, aliran mana Ani yang menolak itu? Iya di sini, iya Islam juga, tapi di sini kayak gitu ada. Itu Syiah. Di sini kan ada Muhammadiyah, ada Perti kan di sini. Itu orang Perti kebanyakan. Enggak, Syiah yang menolak itu. Syiah berarti itu Syiah. Enggak, Ya. bukan. Itu di luar dari Islam itu, Bu Ani. Yang mengatakan menolak koda itu bukan Islam. Oh, Itu jadi kan guru hukumnya, Nasrani. iya jadi hukumnya wajib ya, harus dikata ya. Wajib. Iya. Al-Quran Itulah surah aku Al-Baqarah ayat 185. Itu. Iya, itulah aku ragu juga karena ada sekelompok kayak gini di situ kayak gini. Begitu di sini. Ada yang tidak mengazakan. Qada. Bukan Gaza. Qada. Iya qadha. Iya. Makasih Bang Doma. Iya. Begitu ya, Ani. Ani dicari. Aco. Itu aliran anu itu Bang Zuma, aliran Inkarus Sunnah namanya itu. Enggak. Ya, Ingkar wajib. Iya, Ayah Bang Ingkar Zuma, wajib. Bang Zuma. Iya. Ada satu lagi nih. Di sini kan ada itu apa nama ratib 1000 di sini. Itu apa? Apa? Aku nggak ngerti. lagi? Di sini itu Apa ratib lagi tuh 1000. teman-teman? Si Rati dapat uang 1000. Enggak, ratib 1000. Apa ya Bang? Apa ini? itu yang baki 1000 itu yang makanan-makanan mungkin Bang Zuma. Bukan makanan. Obat. Iya, itu kan ada. Iya di Aceh. Di Aceh ada ratib 1000 di sini. Apa hukumnya itu Apa kan? itu? La ilaha illallah, la ilaha itu pokoknya sama kepalanya itu. Apa ini? Aliran rate Gurunda, aliran rate itu Oh, Bang Zuma. Rate. Aliran Rate. Orang berzikir itu kok. Iya berzikir tapi kan kuat-kuat kali. Itu apa boleh kan itu dalam Islam tuh. Mungkin itu jalan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir itu namanya, zikir. Iya tapi kan kuat-kuat kali Bang Doma. Kepalanya ditutukan kali. Dihantamkan ke tembok itu salah. Begitu, Bu. Bu Ani. Iya. Bu Ani, di sini kita ngurusin orang yang bertuhankan manusia, Bu Ani. Kalau sudah Islam, alhamdulillah sudah selamat. Yang kita urus di sini, Bu Ani, adalah orang-orang yang menuhankan sesama manusia. Itu yang terlalu, Bu Ani.
Iya tahu. Tapi kenapa salah, kan boleh bertanya daripada kita ragu-ragu kan. Lebih baik bertanya. Ya lah Bang Zuma, aku turun dulu ya. Iya, Ani. Terima kasih. Cok. Ya, sudah kasyuk larinya. Makasih Bu Ani, sehat selalu Bu. Iya sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, silakan kalau masih ada yang ingin berdiskusi tentang materi ini. Kelihatannya kita agak sulit dari kemarin ya untuk menghadirkan narasumber dari Kristen yang punya pemahaman yang dalam terhadap konsep dogma doktrin kekristenan. Yang hadir hanya yang ngeyel, modal congor, modal ngotot. Kebanyakan dari mereka yang membantah dalil kitab mereka sendiri. Tak ada yang bisa memberikan kita edukasi yang positif. Malah kita dari narasumber Islam ini yang jauh lebih menguatkan materi tentang Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Adanya dua Kristus yang tentu ajarannya sangat bertentangan. Satu utusan Tuhan, yang satunya utusan dirinya sendiri yang membawa-bawa nama yang sama seperti Yesus Kristus itu. Di mana Paulus menginformasikan adanya Yesus lain. Yesus juga menginformasikan adanya Mesias lain di luar daripada dirinya. Jadi dua hal ini adalah satu hal yang berkesinambungan antara Yesus yang mengajarkan tentang datangnya Mesias palsu dan antara Paulus yang mengatakan adanya Yesus yang lain. Nah ini hal yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita ulas. Sayangnya tidak ada dari pihak Kristen yang berani untuk membahas ini lebih jauh. Menandakan bahwa memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan di sini, yang mana para apologet mencoba untuk ungkap tabir rahasia tersebut dengan mengajak mereka membahas materi-materi inti di dalam Kristen. Jadi ada beberapa poin penguat kekristenan itu bertahan. Yang pertama doktrin dan dogma. Artinya imani, percayai, yakini saja. Jangan berlandas terhadap dalil. Jangan menjadi Kristen dari proses berpikir. Tetapi cukup imani, cukup kemudian yakini, percayai dan lakukan. Nah ini hal yang bertentangan dengan prinsip ilmu. Kalau ilmu pengetahuan itu pijakannya harus yang tadi, proses berpikir di mana kita melibatkan akal, dan yang menjadi materi adalah wahyu kitab suci. Kitab suci yang masing-masing dianggap suci oleh para penganutnya harus ditelaah benar tidaknya itu berlandaskan proses berpikir akal. Ini tidak ditemukan di Kristen. Ada beberapa tiang penguat dari kekristenan itu. Yang pertama tentang penyaliban, yang kedua dosa waris, yang ketiga adanya teos yang nusul ke bumi, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya maksudnya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan mati untuk menebus dosa manusia. Nah ini hal yang sebenarnya sederhana sekali, tetapi kalau kita ulas lebih jauh berdasarkan dengan apa yang tertulis dalam Bible, maka orang Kristen pasti goyang. Orang Kristen ini pasti ragu. Orang Kristen pasti akan memahami bahwa ternyata selama ini doktrin dogma yang melekat pada diri kita ini itu justru bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab kita. Pasti mereka akan sadar itu. Nah, mungkin inilah yang menghantarkan mereka segan untuk naik ke komal kita. Karena dengan mereka naik ke atas ini, itu artinya membuka diri supaya agamanya itu kita bongkar. Bongkar positif tujuannya ya, bukan membongkar menjadi negatif, enggak. Kita membongkar bukan bongkar asal-asalan, akal-akalan, enggak. Tapi kita buka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab mereka.